Kembali kita beribadah dalam suasana ibadah raya minggu sore ini. Dan pada sore hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang serius dan penting yang seringkali gereja Tuhan tidak pernah pikirkan sebelumnya. Topik sore hari ini berbicara tentang Allah dan angka. Satu materi yang mungkin kita tidak pernah memikirkan. Ada apa dengan angka, ada apa dengan nominal, saudara. Pagi tadi saya sudah jelaskan 6 poin tentang Allah dan angka. Dan sore ini saya akan melanjutkan. Dan saya tidak akan mengulang apa yang saya bahas tadi pagi. Saudara bisa belajar mengikuti lewat channel YouTube gereja kita. Puji Tuhan, Allah dan angka. Kenapa saya singgung angka sore hari ini? Karena banyak orang berpikir, menilai, menimbang, mengukur segala sesuatunya dari angka. Sehingga muncul istilah gereja besar dan gereja kecil. Padahal Alkitab tidak pernah membahas gereja besar dan gereja kecil, saudara. Hanya orang Kristen saja yang pikirannya angka lalu mengotak-ngotak ada gereja besar dan gereja kecil, saudara. Sehingga berkembang lagi menjadi statement bahwa gereja yang besar adalah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang kecil adalah gereja yang kurang berkat. Ada benarnya, tetapi tidak selalu benar. Bahkan secara prinsip pengertian gereja yang diberkati Tuhan tidak berkaitan melulu tentang jumlah, saudara. Tetapi bisa dikatakan salah satu indikasi gereja yang diberkati Tuhan adalah ada pertumbuhan angka, ada penambahan nominal, saudara. Tetapi itu bukan menjadi tolak ukur Alkitab sebuah kesuksesan dalam gereja Tuhan, saudara. Nah, sore hari ini saya akan menunjukkan beberapa bukti, beberapa fakta di lapangan, dan beberapa ayat-ayat yang penting dalam Alkitab kita. Apakah Allah memang serius dengan angka? Apakah Allah itu memandang penting angka itu, saudara? Allah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bahkan Yesus mengajarkan juga, kalau saudaramu bersalah, berapa kali engkau harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Berapa itu angkanya? Ada yang menafsirkan 490 kali. Ada yang menafsirkan itu bukan bicara angka, tapi bicara unlimited, pengampunian yang terus menerus. Stephen Tong pernah mengatakan, Tuhan itu mencintai gerejanya, mencintai orang pilihannya. Ketika dia dalam kondisi lemah, jatuh, Tuhan tetap mengampuni dia. Meskipun dia belum datang kepada Tuhan, Tuhan menyediakan pengampunan. Pak Stephen Tong mengilustrasikan seperti mata ini, saudara. Tiap detik mata kita tuh berkedip. Cepat sekali, saudara, kedipan mata. Tujuannya apa, saudara? Untuk membersihkan lensa mata kita dari kotoran-kotoran debu yang setiap saat menyentuh, menempel di mata kita. Itu ada cairan yang sangat tipis dan lembut. Dan itu selalu terjadi setiap saat mata kita tuh berkedip terus. Membersihkan lensa mata kita dari kotoran-kotoran. Pengampunan Tuhan itu seperti itu. Hebat. Mungkin orang berpikir, kok enak ya? Tuhan mengampuni kita terus menerus. Berarti kita bebas berbuat dosa. Justru orang yang berpikir enak bebas berbuat dosa, justru orang itu belum merasakan cintanya Tuhan. Orang yang sudah merasakan cintanya Tuhan mau berbuat dosa mikir dia. Karena apa? Cintanya terlalu dalam, saudara. Terlalu baik, saudara.
Saudara pernah nggak melihat sentuhan-sentuhan cinta kasih yang begitu dalam? Saudara? Ketika engkau tersentuh oleh sebuah sikap kasih yang tulus, saudara mau balas orang itu dengan kejahatan, mungkinkah? Tidak mungkin, saudara. Jadi buang pemikiran. Kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya, aku mengasihi engkau, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, aku mencintai engkau dengan kasih yang kekal, aku tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Itu betul, yes dan amin, saudara. Tapi faktanya saya masih jatuh, saya masih banyak kekurangan. Yes, Tuhan tahu, dan makanya Tuhan selalu menyediakan pengampunan setiap hari. Lalu kita berpikir, kok enak jadi orang Kristen? Bukan enak jadi orang Kristen, saudara. Karena Tuhan sudah bayar lunas semuanya, saudara. Makanya setelah kita diampuni, diselamatkan, dilahirkan baru, Tuhan kasih kita tanggung jawab. Sehingga kita mengerjakan tanggung jawab rohani itu dengan kasih, dengan sukacita. Meskipun kita gagal, kita ingat rumah Tuhan itu lebih enak daripada dunia ternyata. Nah, sore hari ini saya mau mengajarkan tentang Allah dan angka, Allah dan nominal. Apakah Allah tertarik dengan angka atau dengan jumlah, atau sebaliknya Allah tidak tertarik sebetulnya dengan angkamu? Poin yang ketujuh, saya lanjut dari yang tadi pagi. Silakan dibuka. Poin yang ketujuh. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 30. Kita buka dulu. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini kata-kata yang keluar dari mulut seorang nabi namanya Yohanes Pembaptis. Ia, maksudnya sang Mesias itu, ia harus lebih besar, makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudara. Seorang nabi yang hebat, saudara, mengatakan aku harus kecil. Sekarang orang kepingin jadi nabi. Ciri nabi palsu adalah mereka banyak terima pujian. Dengar jemaat, dengar gereja ini ya. Kalau ada seorang hamba Tuhan banyak terima pujian, hati-hati, jangan-jangan itu bukan hamba Tuhan. Karena ayat berkata, Yesus berkata, seperti nabi-nabi palsu, mereka banyak terima pujian. Nabi yang asli itu ya saudara, minim pujiannya, sedikit pujiannya, saudara. Itu nabi yang asli, saudara. Hamba Tuhan kalau banyak dipuji bahaya, saudara. Tahukah saudara, kesombongan itu adalah dosa yang paling lembut, saudara. Datang yang tidak tahu, tiba-tiba sombong, saudara. Oleh sebab itu ayat ini mengingatkan kita, Allah itu lihat hal kecil. Allah menaruh perhatian hal kecil, sehingga seorang nabi berkata, biar Tuhan yang makin bertambah, aku harus kecil, tetap posisinya kecil, saudara, tidak boleh lebih. Sekarang buka, bandingkan dengan Yohanes Pembaptis ini. Sekarang ini tadi yang baru kita baca adalah ungkapan seorang nabi Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Sekarang buka Matius 11 ayat 11. Ungkapan Yesus terhadap Yohanes apa, saudara? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dengar baik-baik kata Yesus, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Ngerti nggak ayat ini? Saya waktu baca ayat ini pusing. Seolah-olah Yesus itu main kata-kata. Tapi waktu saya buka terjemahan versi Alkitab yang lain, versi firman Allah yang hidup dan versi yang mudah dibaca, saya makin mudeng, saudara. Bunyinya begini, saudara. Versi firman Allah yang hidup. Sesungguhnya di antara sekalian orang yang pernah dilahirkan, tidak ada yang bersinar lebih terang daripada Yohanes Pembaptis. Yang ngomong Yesus. Walaupun begitu, di dalam kerajaan surga terang, yang terkecil pun lebih besar daripada dia. Saudara, maksud ayat ini adalah
kehadiran pelayanan Yohanes yang kelihatannya kecil sepele, di mata Tuhan itu besar sekali. Tetapi dalam kerajaan surga, maksudnya apa? Pelayanan selain Yohanes Pembaptis, ada hamba-hamba Tuhan yang lain juga melayani. Yang terkecil pun lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jumlahnya orang di kerajaan surga, banyak orang yang melayani juga, lebih besar jumlahnya. Kalau kalimat ini berbicara tentang nominal, secara kualitas Yohanes Pembaptis is the best dalam pelayanan. Tetapi dalam jumlah orang-orang yang melayani yang kualitasnya, grade-nya di bawah Yohanes Pembaptis, jumlahnya lebih banyak. Itu maksud ayat ini. Dalam versi yang mudah dibaca, ayat ini berkata gini, yakinlah Yohanes Pembaptis lebih besar daripada setiap orang yang dilahirkan perempuan. Tetapi orang yang paling kecil dalam kerajaan Allah, maksudnya posisinya. Jadi di dalam surga itu ada posisi loh. Lebih besar jumlahnya daripadanya. Apa yang kita dapat dari ayat ini, saudara? Tuhan apakah suka dengan angka? Seringkali kita mau ngotak-ngotak bahwa manusia modern, masyarakat dunia saat ini, angka itu dipandang serius. Angka itu selalu dibilang harus besar, kecil nggak payu. Kerja harus untung besar, nggak mau untung kecil. Orang jujur sekarang makin langka. Kenapa? Jujur makin hancur, Pak. Itu benar. Sudah jujur malah dimanfaatkan. Akhirnya orang jujur tidak kuat, ya sudah aku ikut dah, ikut nyolong sudah, ikut korupsi dah. Daripada keluargaku nggak makan. Jahat nggak kondisi ini? Makanya benar, yang jahat semakin jahat. Angkatan ini semakin jahat. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Abad 21 ini adalah abad terakhir. Satu abad 100 tahun. Kita sudah masuk abad 21, abad terakhir. 2025 sudah jalan 25 tahun. Kalau satu abad berarti 100 tahun dikurangi yang sudah terlewati ini. Tahun depan 25 tahun. Sisa 75 tahun. Menurut jemaat, abad ini Tuhan Yesus sudah datang belum? Kalau saudara bilang belum, saya pikir saudara mungkin menipu kekuatanmu sendiri. Engkau menipu nuranimu sendiri. Kembali lagi bahwa Tuhan sangat menaruh perhatian terhadap hal-hal kecil. Sementara dunia menaruh hal-hal yang besar. Ini ayat yang saya mau ungkit. Di antara wanita yang melahirkan Yohanes Pembaptis itu yang terbesar. Tadi Yohanes berkata tentang Yesus, biar dia yang makin bertambah, aku makin berkurang. Sementara Yesus ngomong tentang pribadi Yohanes Pembaptis, dia, hei dengar kalian semua, dari semua orang yang melayani, dia ini yang terbesar pelayanannya. Saya mau tanya sama saudara sekalian, tidak kepingin saudara punya kualitas pelayanan yang setidaknya mungkin tidak sama seperti Yohanes Pembaptis. Saya pribadi ketika lihat hamba-hamba Tuhan senior yang luar biasa hidupnya mengabdi buat, saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak mau kayak Tuhan dah, terlalu jauh, terlalu sulit. Saya mau kayak Stephen Tong aja Tuhan. Pertanyaan, mungkin gak? Gak mungkin, karena kapasitas saya gak segitu. Tapi saya punya niat, saudara, saya harus lebih baik dari yang sudah baik. Renungkan ayat ini, pengakuan Yesus yang di Yohanes Pembaptis itu. Pelayanannya pada waktu itu, mungkin dia banyak ditolak karena musuhnya banyak Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus memberi satu statement, satu pengakuan, dia besar loh di mata Tuhan. Gaya hidupnya Yohanes Pembaptis seperti apa pada waktu itu? Alkitab mencatat gaya hidupnya Yohanes Pembaptis. Dia makan madu dan belalang. Nah ini masih ditafsirkan belalang itu belalang sungguhan atau belalang yang modelnya kayak tanaman pete. Ada yang menafsirkan belalang itu jenis makanan sayur seperti pete. Tapi ya, saya lihat sekarang belalang di Perancis itu jadi makanan yang sangat mahal, kelas
class, high class, makanannya belalang, saudara. Di Thailand, di Taiwan itu langsung dimakan, saudara. Crunchy rasanya gitu, protein tingkat tinggi. Saya mau tanya, hamba Tuhan sekarang diundang makan, makannya mau enggak makan madu dan belalang saja? Minimal makanannya apa? Ayam goreng, bebek goreng, saudara. Makanya umurnya enggak panjang. Sederhana bukan kehidupannya Yohanes Pembaptis waktu dia jadi pelayan. Tetapi di mata Tuhan dia terbesar. Dari yang di surga yang jumlahnya banyak, dia yang paling hebat. Woi, kira-kira saya grade berapa ya di surga nanti ya? Lalu saudara renungkan, Allah itu menaruh perhatian kepada angka atau tidak? Kalau dunia suka angka yang besar, Tuhan tidak suka angka yang besar. Tuhan suka hal yang kecil. Berikutnya, memang ketika kita dipakai Tuhan, saudara, hasil dari perkenan Tuhan bukan membuat kita terkenal. Bagaimana dengan orang-orang yang dipakai Tuhan dan menjadi terkenal? Apakah itu alkitabiah? Apakah itu sesuai kehendak Allah? Saya mau beritahu, share sedikit. Saya sudah renungkan hal ini. Hasil dari Tuhan berkenan kepada kita bukan membuat kita terkenal, saudara. Kalau ada hamba Tuhan minta doanya terkenal, saya pikir itu tidak alkitabiah. Tapi bagaimana dengan hamba Tuhan yang terkenal hari-hari ini? Bisa dua versi. Dia memperkenalkan diri dengan kemampuannya, dengan hikmat manusianya, dengan fasilitanya. Dia bisa melakukan itu dengan stafnya, timnya untuk mempromosikan dirinya. Bisa dia terkenal, tapi bukan dari Tuhan. Atau dengan jalur yang kedua, Tuhan yang mempromosikan, bisa jadi. Tapi ingat ya, kalau ada pelayan Tuhan dipromosikan, Tuhan dibuat terkenal, itu sifatnya temporary, sementara saja. Karena Tuhan tidak mau engkau terkenal sebetulnya. Saya meneliti Alkitab, Tuhan tidak terlalu mendukung kalau engkau jadi terkenal. Lalu saya teringat ini, pelita emas ini, saudara. Pelita emas ini kan, satu kandil emas itu kan ada apinya, sumbunya. Imam Allah punya kebiasaan digunting, saudara. Sumbunya itu putus, biar sumbu yang baru itu menyala. Artinya apa, saudara? Ada waktunya engkau dimuliakan, dipromosikan, tapi tidak lama dikat ganti generasi berikutnya. Tapi ada orang nggak mau. Saya mau dipakai Tuhan terus. Bukan mau dipakai Tuhan, kamu kepingin terkenal itu. Hari-hari ini kan banyak orang kepingin terkenal. Orang Kristen kepingin terkenal. Saya harus kaya raya, Pak, supaya aku jadi berkat. Hello, mana dasarnya kalau kamu jadi kaya raya baru orang tersentuh jadi terima Tuhan Yesus? Mana dasarnya? Yesus menobatkan Zakius yang kaya raya, saudara. Bukan dengan kekayaan, saudara. Hanya dengan besuk kunjungan, saudara. Tapi Yesus gak minta uang waktu kunjungan. Yesus nyatakan kebenaran. Yesus gak kaya raya waktu di bumi, saudara. Saya sudah ingatkan gereja ini. Tidak ada data Yesus itu waktu jadi manusia dia kaya raya. Karena Yesus berkata, serigala ada lubangnya, burung ada sangkarnya, tetapi aku anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Tidak punya rumah, hidupnya Yesus nomaden, pindah-pindah, saudara. Oleh sebab itu dia mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu memberitakan kebenaran, tinggal di satu tempat, satu rumah yang menerima engkau. Jika rumah itu menerima engkau, kamu berkatmu turun atas rumah itu. Jangan bawa apa-apa, jangan bawa jubah, jangan bawa uang. Jelas sudah. Murid Yesus ketika memberitakan keselamatan sudah dekat, Yesus tidak suruh dia prepare bawa saldo yang cukup banyak. Kebenaran ini mungkin menelanjangi konsep-konsep orang Kristen yang cinta uang. Kebenaran ini akan ditentang habis-habisan dengan orang Kristen yang
berpikir bahwa ikut Tuhan wajib kaya raya, harus kaya raya. Dengar jemaat, orang Kristen boleh kaya, bisa kaya, tapi tidak harus kaya. Orang pentingnya Allah tidak selalu menonjol. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, Tuhan tidak mendukung kalau engkau terkenal sebetulnya. Contoh Jonathan Edwards. Buka di Google siapa Jonathan Edwards. Pendeta kuno senior. Kalau khotbah itu saudara tidak kayak saya menyala semangat. Dia kalau khotbah nulis dulu kayak gereja-gereja yang Protestan gitu, baca naskah kayak orang membaca gini. Tuhan mencintai orang berdosa. Pak sore hari ini khotbahnya tentang orang berdosa di tangan Allah yang murka. Waktu Jonathan Edwards khotbah dia baca saudara, khotbah kayak baca teks gitu. Tiba-tiba itu orang di ruangan itu tiba-tiba nangis sendiri, lalu menyalurkan yang lain jadi hancur hati. Saking gemetar, ketakutan, teriak, Tuhan tolong saya, pastor tolong saya. Dan khotbahnya Jonathan Edwards yang satu itu, yang kali itu sampai hari ini terkenal. Dari tahun ke tahun dikenal. Satu-satunya khotbah nggak pakai altar call, nggak pakai tumpang tangan, nggak pakai bahasa roh. Tiba-tiba satu ruangan itu semua ketakutan tentang penghakiman Tuhan. Baca di Google, Jonathan Edwards. Tiba-tiba Jonathan Edwards terkenal begitu rupa. Padahal dia tidak minta terkenal, tapi Tuhan promosikan. Tapi itu hanya sesaat, temporer. Saudara mau jadi terkenal? Masih kepingin jadi terkenal, jadi pelayan Tuhan terkenal, worship leader terkenal. Buang ambisimu, ganti ambisi yang lebih ilahi. Tuhan makin bertambah, aku makin berkurang. Maksudnya kita bukan downgrade di sini. Tetap kita belajar di posisi kita. Cukup aku sampai di sini, biar Tuhan yang dimuliakan, biar. Jarang loh pelayan Tuhan kayak gini. Selanjutnya kita lihat yang poin berikutnya. Tuhan sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan, ilustrasi hal-hal sepele untuk mempermalukan kita. Contoh tentang iman dan kekhawatiran hidup. Bukti yang saya kumpulkan di sini adalah apakah Allah tertarik dengan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar, hal-hal yang berkaitan dengan angka besar, nominal besar? Ternyata enggak. Salah satunya saya menemukan ini, saudara data. Yesus kita ketika dia mengoreksi hatimu, dia selalu pakai hal-hal yang biasa, hal-hal yang sepele. Kalau dunia mau memotivasi kita, selalu pakai hal-hal yang wow. Dunia memotivasi dengan lifestyle. Dunia memotivasi kita dengan hal-hal yang mewah. Hal-hal yang sedang dicari, disukai bangsa-bangsa, kenyamanan, kenikmatan. Tapi Yesus enggak. Yesus kalau ngajar murid-muridnya, dia memotivasi orang berdosa. Caranya pakai ilustrasi perumpamaan yang kecil, yang biasa, yang sederhana. Contohnya kita buka Matius 6, bicara tentang kekhawatiran, saudara. Yesus bilang begini, tahu enggak harganya burung pipit itu, saudara? Yang kalau di pasar tuh disemir, saudara. Harganya berapa sih? Saya enggak tahu sekarang harganya burung itu berapa. Tapi Yesus bilang, burung itu loh gak pernah nabur, gak pernah investasi. Tapi Tuhan selalu menyiapkan makanan. Biarpun diusir sama petani, Tuhan siapkan lahan yang lain kok. Ini ditutup, dibuka lahan yang lain. Di sini diusir, Tuhan buka lahan yang lain. Pokoknya burung itu gak pernah sampai kelaparan. Kalau sampai ada burung kelaparan, berarti burungnya itu burungnya sakit.
burungnya males itu. Tuhan pasti pelihara. Oke, saya ganti sesuai firman. Yesus pakai gambaran bunga bakung. Bunga bakung tuh umurnya itu enggak sampai 24 jam. Cuma kurang lebih 12 jam. Pagi dia mekarnya pelan. Kita aja nggak tahu kapan mekar. Tiba-tiba bangun di depan taman kita, wih indahnya bunga ini. Yesus bilang, Salomo dengan segala kemewahnya nggak pernah loh pakai baju semewah bunga bakung. Coba renungan kalimat Yesus. Bajumu merek apa? Raja Salomo pada waktu raja di raja, bajunya itu mahal banget. Bertatakan lebih dari berlian. Tapi Yesus bilang ini bunga bakung lebih indah dari bajunya Salomo. Percaya enggak omongan Yesus? Masih meragukan kata Yesus. Yesus enggak pernah loh memotivasi gerejanya pakai hal-hal besar. Yesus pakai hal-hal kecil. Bunga bakung tuh lihat apa sih indahnya. Tapi kalau kita duduk di depan bunga ya, bunga mawar dilihat terus, kita bisa bilang iya ya cantik ya bunga ini ya. Warnanya itu khas, bukan merah sembarangan, merahnya khas, gak bisa diilustrasikan dengan bahasa. Tapi hanya bisa dirasakan, dihayati. Bunga bakung, Raja Salomo yang dengan segala kemewahannya tidak pernah seperti bisa dibandingkan dengan bunga bakung yang umurnya cuma 12 jam. Sore layu. Tapi poinnya adalah dari hal ajaran Yesus. Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Mesti tepat. Kitanya aja yang masih berpikir Tuhan terlambat. Bunga bakung itu mekarnya selalu on time. Ayam tuh kukuruyu. Itu pasti on time, nggak perlu diajari jam-jaman. Ayam tahu kapan harus berkokok, hebat. Dan itu konsisten tiap pagi. Tuhan pun konsisten. Ini cara Tuhan memotivasi kita gerejanya hari-hari ini. Ngapain kamu khawatir? Kalau kamu khawatir, bisakah menambah umurmu 1 hari? Tapi saya takut Pak, saya nggak punya uang Pak. Gimana besok mau makan Pak? Suatu saat saya juga mengalami hal yang sama. Saya bingung Tuhan besok makan apa? Tuhan saya nggak punya uang. Kalau minta saya malu harga diri dong Tuhan. Gimana Tuhan? Saya cuma bisa diam, duduk, mikir sampai rasanya dipikir sampai otak ini panas saudara. Tiba-tiba saya dapat pengertian. Seperti ini pengertian. Kalaupun kamu nggak dapat uang, apa yang terjadi setelah kamu nggak dapat uang berjam-jam? Ya paling saya lapar. Paling saya sedih. Lalu ada pikiran masuk ngomong gini. Apakah kalau kamu nggak punya uang, kamu pasti mati? Enggak kok Tuhan. Saudara, yang membuat engkau takut dan khawatir itu kan karena kamu takut mati. Bukan takut nggak punya uang. Tidak punya uang itu hanya menstimulasi kita munculnya ketakutan. Sebetulnya kalau kita renungkan lagi yang membuat kita khawatir dan takut hari-hari ini apa? Karena kita pikir kalau kita tidak punya uang, kita mati. Kalau kita dikejar-kejar oleh debt collector, pasti kita dibunuh, ditosok. Enggak bakal itu. Paling jelek namamu dihujat, itu saja yang paling jelek saudara. Tapi kematian tidak akan menyentuh anak-anak Tuhan. Karena mati hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh uangmu. Bukan di tangan penjahat, di tangan pembunuh. Bukan mati hidup kita anak Tuhan di tangan Tuhan. Buktinya apa? Yesus berkata,
Satu helai rambut saja jatuh ke bumi Tuhan tahu. Dihitung sama Tuhan. Saudara, kalau sisiran tiap hari berapa biji rambut yang rontok, kita nggak ngitung. Tuhan hitung. Makanya Yesus berkata, sehelai rambutmu jatuh ke bumi. Itu bicara Allah, dihitung semua. Aku tahu. Keren gak Allah gitu kan? Kalau rambut aja Tuhan hitung, masa kebutuhanmu yang banyak gak Tuhan hitung? Tadi lagu indah sekali. Thank you, makasih Joshua dan pemain musik menyajikan dengan indah, dengan segenap hati. Ya, ya. Allah baik. Wes keren banget. Ya Allah baik. Ya. Kalau saudara nyanyi sementara uangmu banyak, nyanyi lagu ini enggak nyentuh hatimu, betul enggak? Tapi waktu engkau hari ini, sore ini, engkau tahu engkau kekurangan, engkau pas-pasan. Tapi engkau mengajari lidahmu berkata, ya Allah baik. Apa yang terjadi? Kasih Allah turun atas kita. Itu yang dikatakan Paulus. Dalam kelemahanku, kuasa Allah makin nyata. Saudara, kalau saudara ingin tahu Tuhan pelihara engkau atau tidak, betul-betul ingin tahu pemeliharaan Tuhan pada waktu engkau kekurangan, bukan pada waktu engkau kelebihan. Sudah kurang, gak ada satu, masih bisa makan 3 kali sehari. Itu kan amazing. Gak peduli itu dari teman yang traktir, orang lain yang kasih kiriman. Pokoknya engkau kan makan toh. Yang pasti bukan nyolong. Iya. Allah baik. Ya Allah baik. Coba nyanyikan. Ya Allah baik. Baik. Coba latih mulutmu. Katakan. Iya. Sekarang katakan, engkau baik. Iya, kau baik. Katakan lagi, yes. Iya, lah baik. Dia baik bagiku. Ku jawab iya, iya, iya. Indah enggak? Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Yes. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Salah satu pelajaran yang sering setan ambil dari hidup kita adalah pelajaran tentang kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu gereja ini jangan pernah berhenti menyatakan kebaikan Tuhan. Jangan sampai imanmu rapuh karena engkau percaya suara-suara pikiran-pikiran yang mengatakan kasih Tuhan terbatas. Tidak. Tuhan mengasihi engkau sampai kesudahan zaman. Jangan berhenti mempercayai kebaikan Tuhan, apapun kondisimu. Saya harus terus menguatkan jemaat dimanapun Tuhan baik. Tapi faktanya saya sakit, saya tetap katakan Tuhan baik. Tunggu saja Tuhan, kebaikan Tuhan berikutnya. Berikutnya, bukti yang berikutnya bahwa Tuhan tidak terlalu tertarik dengan angka.
Yesus pernah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mana yang lebih penting dari kalimat itu? Banyaknya atau sedikitnya? Sedikitnya. Berita keselamatan untuk semua orang, tapi yang diselamatkan sebagian saja. Saya percaya dari sekian yang hadir sore ini, suatu saat di antara kita ada orang yang dipakai Tuhan lebih dari yang lainnya. Saya percaya itu, tapi saya nggak tahu siapa orang itu. Karena prinsip ini akan berlaku. Kebenaran itu untuk semua orang, tapi yang meresponi itu sedikit. Kalimat dalam Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Penekanannya bukan dari di banyaknya, penekanannya di sedikitnya. Karena yang penting dipilihnya. Kamu terpilih loh untuk melayani di gereja lokal. Jangan remehkan. Itu pilihan. Banyak orang bisa melayani di banyak gereja, keluar masuk gereja, tapi belum tentu di mata Tuhan dia pilihan. Orang yang pilihan Tuhan itu sederhana, biasa-biasa, tapi di mata Tuhan besar dia. Karena dia dipilih. Bukti yang lain, saudara. Kalau Tuhan tidak terlalu tergiur dengan angkamu. Sejarah membuktikan bahwa mayoritas seringkali tidak bermoral dari yang minoritas. Maksudnya gimana, saudara? Sejarah ini sudah membuktikan kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas, kalau dibandingkan moralnya lebih berkualitas, lebih baik yang minoritas daripada yang mayoritas. Setuju? Itu sejarah. Kalau satu gereja menguasai satu negara, sementara keyakinan lain jadi minoritas, pasti gereja itu moralnya lebih jelek dari agama lain. Ini sudah dibuktikan oleh sejarah. Sampai saya merenungkan, Tuhan kenapa kekristenan tidak berkuasa di Indonesia saja? Kan enak, semua jadi nyaman, terkendali. Karena keyakinan tertentu mengatakan kalau acaranya ditegakkan di negeri Pertiwi, pasti sukses Indonesia, pasti jaya Indonesia. Ada gak orang Kristen berpikir hal yang sama? Kalau kekristenan mengambil alih kepemimpinan, kepemerintahan di Indonesia, menguasai semuanya, apakah jamin Indonesia akan jaya raya? Tidak, saudara. Mayoritas membuat akhlak seseorang, kelompok mayoritas jadi hancur, saudara. Oleh sebab itu kekristenan dimanapun berada harus tetap jadi yang minoritas. Gak apa-apa, kita jadi kaum minoritas gak apa-apa, dikucilkan gak apa-apa, saudara. Jangan sedih, saudara. Sebab itulah gaya hidupnya pengikut Yesus. Dalam Lukas pasal yang ke-6 kalau gak salah, tentang ucapan bahagia. Ciri khas pengikut Yesus yang asli itu, yang orisinil adalah dia mengalami aniaya, fitnah, tekanan, pembulian. Sekali lagi sejarah sudah membuktikan mayoritas seringkali tidak bermoral dari yang minoritas. Saya bersyukur Indonesia, kekristenan di Indonesia tidak mayoritas dan harus tetap minoritas, bukan mayoritas. Kalau kita berpikir ingin menjadi mayoritas malah bahaya.
kekristenan makin sembarangan, makin tidak bermoral. Ketika posisi kita menjadi minoritas di negeri ini, saudara, di situ terang kita makin bercahaya, saudara. Tiba-tiba ada pemimpin yang berani bikin undang-undang anti korupsi. Tiba-tiba ada pemimpin dari partai ini ternyata latar belakangnya Kristen. Dia punya ide-ide yang brilian. Sehingga nama Tuhan baru kelihatan, dikenal. Siapa dia? Wih, orang Kristen. Makanya Yesus pernah berkata, pelita itu harus di tempat gelap, bukan di tempat terang. Jangan jadi terang di tempat terang, gak ada efeknya. Pelitamu harus ada di tempat gelap. Terangmu tuh harus dibawa di tempat gelap. Jangan bawa terang di tempat terang, gak ngefek, saudara. Saudara mau jadi berkat, tapi saya mau dipakai Tuhan, tapi selalu di gereja-gereja. Kenapa harus di gereja? Di luar gereja dong sesekali coba jadi terang. Sehingga saudara mungkin dapat julukan suatu saat nanti anak cucumu berkata, saya punya papa, saya punya engkong, terkenal penyamun, tapi bukan penyamun dia, tapi Yesusnya penyamun. Keren gak? Dia enggak jadi penyamun, tapi dia dikenal di kalangan penyamun. Dia orang seperti Yesus di kalangan kita. Terang itu harus dibawa di tempat gelap. Makanya Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Kenapa Yesus tidak bilang, aku cipta buat kamu seperti serigala dulu supaya kamu bisa diterima di kawanan serigala? Enggak begitu. Yesus bilang, kamu aku utus seperti domba. Eksistensi kita tetap domba, saudara. Tapi kamu tak utus ya di tempat serigala. Lo enggak salah tadi guru nih. Serigala itu doyan domba. Kok malah kita datangi, mak, bahaya. Tenang, tenang. Aku gembala. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Domba kalau sebelum dibawa padang rumput di zaman dulu itu harus melewati banyak liku-liku dulu baru ketemu padang hijau. Tidak langsung ketemu buka kandang rumput hijau seperti di New Zealand. Tidak begitu konsepnya. Di Timur Tengah itu orang untuk bawa kawanan domba, bawa ke padang rumput yang hijau harus jalan jauh lewati liku-liku, kadang berhadapan dengan penyamun. Gembala harus standby, kadang dia berhadapan dengan serigala, dia harus standby dan siap berperang gembala itu. Makanya gembala posisinya di depan bukan di belakang. Beda dengan gembala yang di New Zealand, begitu keluar kandang sudah rumput hijau. Takkan kekurangan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Harus cari dulu gembala di Timur Tengah, cari air tenang dulu. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama Tuhan itu nama kebenaran. Dan mungkin dia gembalakan kita sembarangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tahu enggak lembah kekelaman? Lembah menakutkan, banyak penyamunnya, banyak serigalanya. Namun aku tetap tinggal tenang dalam-Mu sepanjang masa.
Tuhan nyuruh kita ke serigala. Tuhan, gak salah Tuhan. Tenang, aku gembalamu. Aku siap, tongkat dan gadaku akan melindungi. Apa itu tongkat dan gada? Janji-janjinya akan menyertai engkau. Yes dan amin. Puji Tuhan. Saudara suka dengar firman Tuhan? Saudara menikmati sore hari ini? Saya batasi, saya lanjutkan minggu depan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita pakai berdiri bersama-sama, katakan dari awal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, namun aku tetap tinggal tenang dalam-Mu sepanjang masa. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, haleluya bagimu. Segala pujian, segala hormat ku naikkan. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God, glory to God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hikmat-Mu. Haleluya. Glory to God. Mari sembah Dia, angkat
wajahmu, angkat tanganmu, angkat suaramu, sebut namanya, panggil namanya, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, sehingga siapa yang berkata di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, ada pengampunan. Haleluya. 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 Setiap pujian kami panjatkan padamu, berpujilah namamu, berpujilah namamu. Haleluya. Terus angkat suara, terus menyembah. Haleluya. Biarlah yang lemah dikuatkan sore hari ini. Biarlah mulut-mulut yang tertutup rapat mulai terbuka memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau memang ajaib. Firman-Mu menopang kehidupan kami. Janji-janji-Mu menyertai perjalanan kami. Haleluya. Glory to God. Yes. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, aku memuji Engkau Tuhan. Aku menyatakan kebesaran-Mu sore hari ini. Engkau Allah yang tetap sama. Engkau Allahku Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan doa. Mintalah satu permintaan saja sore hari ini. Di dalam ibadah sore hari ini, naikkan satu permintaan yang betul-betul engkau rindukan. Naikkan satu permintaan itu dengan berani. Ucapkan, jangan batin. Katakan dengan mulutmu, karena Tuhan rindu mendengar doa anak-anaknya yang haus pertolongannya. Tuhan tuh suka kok dimintai tolong. Dia suka banget. Jadi jangan takut datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang sungguh-sungguh lembut. Dia Bapa yang sungguh-sungguh peduli lebih dari yang kau pernah bisa bayangkan. Dia sungguh-sungguh amat sangat baik. Naikkan satu doa. Naikkan satu doamu. Tuhan dengar doa jemaatmu sore hari ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan
Semua katakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah Ku terima. Kalimat ini indah. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi semua. Yuk mari angkat tanganmu, katakan, siapakah aku ini Tuhan. Yes, saat di biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan dari awal bersama-sama. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, berkat-Mu yang telah Ku terima. Kalimat ini indah sekali. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi semua. Katakan, siapakah aku? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, kami mau balas kasih. Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Yes. Puji dan sembah kami naikkan pada-Mu Tuhan. Rasa syukur kami naikkan pada-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang pegang setiap hidup kami, Kau yang pegang masa depan kami, Kau yang pegang setiap kehidupan keluarga kami semuanya Tuhan. Kami percaya kami biji mata-Mu yang Kau pedulikan setiap saat sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan hari ini Tuhan. Buat kami kuat menjalani hari demi hari bersama-Mu. Buat kami kuat terbang hari demi hari bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyediakan firman. Berkati dengan berkat-Mu, berkati dengan kelimpahan-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarkan benih firman yang tertanam dalam hati kami bisa berbuah
bertumbuh dan jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.